Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum materi ini saya sampaikan, dipersilakan untuk membuka fotokopi materi tentang aset tetap dan aset tidak berwujud. Di pertemuan kita sebelumnya sudah saya jelaskan tentang karakteristik dari aset tetap, yaitu di mana aset tetap merupakan aset jangka panjang atau relatif permanen. Kenapa disampaikan jangka panjang atau relatif permanen? Karena penggunaannya itu lebih dari 1 tahun. Dan aset tetap juga aset yang berwujud karena terlihat secara fisik. Aset dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dari bagian dari operasi normal. Contohnya misalkan sebuah dealer mobil atau dealer motor, aset yang ada digunakan sebagai persediaan yang mereka jual untuk mendapatkan pendapatan. Klasifikasi biaya dalam pengklasifikasian biaya dalam perolehan aset tetap dilihat dari posisi nilai akuisisinya signifikan atau tidak, aset tersebut tahan lama atau tidak, atau aset tersebut digunakan tujuan produktif atau tidak. Maka di sini bisa dikelompokkan apakah itu termasuk beban atau sebagai aset perolehan aset tetap. Selanjutnya, harga perolehan aset tetap di pertemuan kita sebelumnya sudah saya jelaskan, di mana aset tetap misalnya contohnya adalah tanah. Harga perolehan bukan hanya dari uang atau biaya yang dikeluarkan hanya untuk mendapatkan tanah tersebut atau harga beli, namun ada faktor-faktor lain, ada harga beli, ada pajak penjualan, perizinan, dan lain sebagainya yang dianggap sebagai biaya perolehan atas aset tersebut. Aset tetap diantaranya tanah, ada bangunan, sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana untuk biaya perolehan bangunan ada biaya arsitek, biaya insinyur, dan lain sebagainya. Pengembangan tanah, selanjutnya misalkan ada pengembangan tanah, ada pepohonan, area parkir, penerangan, dan lain sebagainya. Mesin juga sama, biaya perolehan mesin, ada pajak penjualan, biaya angkut, instalasi, dan selanjutnya biaya akuisisi aset tetap tidak termasuk, salah satunya adalah vandalisme, yaitu perolehannya secara paksa, kesalahan dalam instalasi, karena pada saat terjadi kesalahan, hal tersebut tidak diasuransikan. Pencurian yang tidak diasuransikan, kerusakan selama pembongkaran dan instalasi ini berlaku untuk bangunan, mesin, dan lain sebagainya. Denda karena tidak memperoleh izin yang sesuai dari badan pemerintah. Contohnya misalnya ada pembangunan yang tidak memiliki IMB, maka biaya yang dikeluarkan untuk membayar biaya denda tidak termasuk sebagai biaya akuisisi atau biaya perolehan aset tetap. Karakteristik penyusutan bisa dilihat dari penyusutan fisik dan penyusutan fungsional. Semua aset tetap kecuali tanah akan kehilangan kapasitas produktifnya atau kapasitas di mana aset tersebut dapat menyediakan jasa. Kehilangan ini diakui sebagai beban penyusutan. Penyusutan fisik contohnya, misalnya bangunan itu akan mengalami penyusutan fisik. Contohnya adalah misalnya cat yang berkurang warnanya dan jendela yang sudah tidak berbentuk seperti semula. Penyusutan fungsional contohnya misalnya pada gadget atau PC, personal komputer, atau laptop, atau kendaraan, mobil, motor, di mana itu akan mengalami penyusutan fungsional dan juga penyusutan fisik. Faktor-faktor beban penyusutan itu diambil dari biaya awal, yaitu atau biaya perolehan, diambil nilai sisa. Nilai sisa itu adalah perkiraan bahwa aset tetap tersebut bisa dijual pada saat aset tersebut habis masa produktifnya, maka aset tersebut dapat diberikan nilai berapa, maka itu yang dianggap sebagai nilai sisa. Nilai sisa ini masih menggunakan angka estimasi. Dari biaya perolehan dikurangi nilai sisa, maka didapatlah nilai yang dapat disusutkan. Nilai didapat disusutkan inilah maka akan dibagi sebanyak umur manfaat atau umur
aset dari aset tersebut yang bisa dimanfaatkan dan memberikan jasanya. Setelah dibagi umur manfaat, maka akan diambil beban penyusutan periodik. Penggunaan metode penyusutan ada menggunakan garis lurus yang paling banyak, unit produksi, dan saldo menurun, serta ada angka tahun dan lain sebagainya. Sekarang kita akan masuk cara penghitungan beban penyusutan. Dari yang akan kita bahas di sini adalah metode garis lurus, selanjutnya ada unit produksi dan saldo menurun. Contoh di sini, biaya perolehan sebesar $24.000, estimasi umur manfaat dalam tahun 5 tahun, bahwa aset ini bisa digunakan selama 5 tahun. Selanjutnya, estimasi umur manfaat jam jika digunakan sebanyak 10.000 jam, dan estimasi nilai sisa setelah digunakan selama 10.000 jam atau selama 5 tahun akan memiliki nilai sisa sebesar $2.000. Ya, metode yang pertama akan kita gunakan metode garis lurus, di mana untuk menghitung metode garis lurus didapat dari biaya perolehan dikurangi estimasi nilai sisa dibagi estimasi umur dalam tahun ya, sama dengan didapatlah penyusutan tahunan. Dari soal didapat bahwa harga perolehan dari aset tetap ini sebesar $24.000 dan dikurangi nilai sisa pada tahun kelima sebesar 2.000 dan dibagi selama 5 tahun, maka didapatlah biaya penyusutan per tahun sebesar $4.400. Oke. Selanjutnya yang dihitung setelah kita menghitung besarnya beban penyusutan per tahun, maka selanjutnya dihitung tarif garis lurus. Tarif garis lurus didapat dari penyusutan per tahun dibagi angka 24.000 ini adalah biaya perolehan $4.400 dibagi $24.000 dikali 100%, maka akan dapat 18,3%. Jadi dalam penghitungan tarif penyusutan itu bisa dihitung dari besarnya beban penyusutan per tahun, atau juga bisa dinyatakan dalam persentase atau tarif penyusutan, yaitu jika dilihat secara uang, maka beban penyusutannya setiap tahun adalah sebesar 4.400, namun jika dinyatakan dalam tarif, maka beban penyusutan per tahun sebesar 18,3%. Metode garis lurus digunakan secara luas oleh perusahaan karena sederhana, sangat yang paling sederhana, dan memungkinkan transfer biaya yang wajar ke beban periodik jika pemanfaatan aset tersebut sama dari periode ke periode. Contohnya, penghitungan metode garis lurus digunakan untuk menghitung penggunaan aset bangunan, karena penggunaannya itu tidak ada ritme atau pola yang berbeda. Maka penghitungannya untuk beban penyusutan bisa menggunakan metode garis lurus. Oke. Sekarang kita lihat tabel metode garis lurus terdiri dari tahun, kolom biaya perolehan, ini kolom tahun, kolom biaya perolehan, akumulasi penyusutan awal tahun, selanjutnya nilai buku awal tahun, beban penyusutan tahun, dan nilai buku akhir tahun. Sini kita harus tahu bahwa biaya perolehan, maka untuk penghitungan nilai dari aset tetap tersebut, biaya perolehannya adalah 24.000. Pada tahun pertama pastinya aset ini belum digunakan, maka belum ada akumulasi penyusutan awal tahun. Nilai buku pada awal tahun 24.000, beban penyusutan pada akhir tahun setelah aset tersebut digunakan selama 1 tahun, maka didapatlah beban penyusutan per tahunnya tadi setelah kita hitung 4.400. Maka untuk mendapatkan nilai buku akhir tahun didapat dari nilai awal buku diambil beban penyusutan pada tahun tersebut, maka didapat nilai buku akhir tahun. Untuk selanjutnya perhitungannya sama sampai dengan tahun kelima.
maka dihitung dari nilai buku akhir tahun. Di sini didapatlah 2000. 2000 itu setelah aset tersebut digunakan selama 5 tahun. Penghitungannya, rumus yang tadi sudah saya sampaikan di atas sebelumnya, biaya perolehan dikurangi nilai sisa dibagi estimasi umur 5 tahun. Didapatlah beban penyusutan tahunan. Dengan menggunakan metode garis lurus, maka bisa diketahui bahwa beban penyusutan selama umur ekonomis besarnya sama, 4.400. Namun hal ini akan mempengaruhi dari nilai buku akhir tahun. Nilai buku ini jika aset tersebut dijual. Misalnya pada tahun kedua pada pencatatan buku besar dari aset tersebut tetap nilainya 24.000. Namun pada saat aset tersebut akan dijual misalnya, maka nilai buku dari aset tersebut hanya sebesar 15.200 karena dia sudah memiliki akumulasi penyusutan. Akumulasi adalah total dari penyusutan dari tahun pertama dan ke tahun kedua sebesar 8.800. Oke, sampai di sini metode untuk penghitungan metode garis lurus. Selanjutnya, penghitungan metode unit produksi. Unit produksi ini contohnya untuk bisa menghitung beban penyusutan pada penggunaan mesin produksi. Itu penggunaannya bisa menggunakan per jam, atau kita bisa penggunaan metode penyusutan untuk kendaraan, karena kendaraan itu penggunaannya juga bisa menggunakan per jam. Selanjutnya juga bisa digunakan untuk PC, karena penggunaannya juga bisa digunakan dengan penghitungan per jam. Metode unit produksi, cara perolehannya atau penghitungannya adalah didapat dari biaya perolehan. Sini kita lihat biaya perolehan dikurangi estimasi nilai sisa dibagi estimasi umur manfaat dalam unit. Dalam unit maksudnya bisa dihitung dalam jam, dalam unit misalnya, per piece. Mesin tersebut, mesin produksi itu digunakan untuk menghasilkan berapa piece atau berapa unit produksi yang dihasilkan. Maka bisa di penghitungannya untuk estimasi umur manfaat bisa dihitung per unit yang dihasilkan, per jam berapa lama aset tetap tersebut digunakan, dan lain sebagainya. Maka beban penyusutan yang didapat adalah penyusutan per unit. Jadi untuk menghasilkan satu produk per unit, beban penyusutan dihasilkan berapa. Atau misalnya mesin tersebut digunakan pakai jam, per jamnya mengeluarkan beban penyusutan berapa. Maka kita lihat hitungannya berdasarkan soal yang sama. 24.000 ini adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi dalam soal itu bahwa aset tetap ini digunakan selama 10.000 jam. Maka didapatlah beban penyusutan per jam sebesar $2,2 per jam. Metode unit produksi lebih sesuai dibandingkan dengan metode garis lurus ketika jumlah penggunaan aset tetap bervariasi dari tahun ke tahun. Karena untuk mesin produksi kita menggunakan laptop, kita menggunakan PC, kendaraan, pastinya tiap tahun polanya akan menghasilkan atau menggunakan waktu yang berbeda. Maka untuk penghitungan yang penggunaannya tidak selalu tetap, lebih tepat menggunakan metode unit produksi. Untuk penghitungan unit produksi, misalnya untuk penghitungannya, oke, sebentar. Misalnya dalam tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Oke. Tadi per jamnya adalah sebanyak 10.000 jam. Misalkan tahun pertama 1.000 jam. Misalnya tahun pertama
3.000 jam. Tahun kedua 2.000 jam. Tahun ketiga 1.000 jam. Tahun keempat misalnya 2.000 jam. Dan tahun kelima misalnya 3.000. Dan tahun kelima 2.000 jam. Kita total. Oke, 10.000 jam. Tadi yang kita hitung per jamnya, beban penyusutannya adalah sebesar 2,2 dolar. Oke, untuk mengetahui besarnya penyusutan pada tahun pertama, kita perkali 3.000 jam dikali 2,2. Oke, ini sama per jamnya. Ya, ini kita kalikan. Sini. Maka pada tahun pertama beban penyusutan sebesar 6.600 dolar, tahun berikutnya 4.400 dolar, tahun selanjutnya dan sampai sekian. Oke, kita lihat, kita total. $22.000. Ya, 22.000. Maka nilai sisanya tetap 2.000. Ya, ini penggunaan penghitungan pada metode unit produksi. Unit produksi itu bisa dihitung per unit yang dihasilkan atau jam berapa lama produk tersebut, aset tetap tersebut digunakan untuk unit produksi. Selanjutnya untuk metode saldo menurun. Saldo menurun ini rumusnya hampir sama dengan garis lurus, namun tidak dikurangi dengan nilai sisa. Jadi rumusnya biaya perolehan dibagi umur manfaat, maka didapat 4.800. Selanjutnya, hitung tarif. 4.800 dibagi 24.000. 24.000 itu adalah biaya perolehan. Maka tarifnya 20%. Langkah pertama, jadi pada metode saldo menurun, langkah pertama adalah hitung berapa besarnya angka rupiah. Selanjutnya, hitung tarif yang pertama. Selanjutnya, ini jalan pintasnya. Selanjutnya langkah kedua, kalikan tarif garis lurus tadi 2 kali. Jadi 20% dikalikan 2 maka 40%. Untuk tahun pertama, biaya akuisisi aset dikalikan 40%. Setelah tahun pertama, nilai buku menurun dari aset tersebut dikalikan 40%. Kita lihat ya buat tabelnya. Oke, kita lihat perkembangannya. Nilai buku awal tahun pertama. Nilai buku awal tahun, biaya perolehan sebesar 24.000 dikalikan tarifnya tadi 20% kali 2, 40%. Selanjutnya 40% dikalikan 24.000, maka penyusutan pada tahun pertama sebesar 9.600. Akumulasi penyusutannya. Nilai buku akhir tahun ini masih sama ya. Ini sama karena baru tahun pertama. Nilai buku akhir tahun itu didapat dari nilai awal tahun dikurangi penyusutan tahunan. Selanjutnya tahun kedua sama ya. Tahun dikalikan tetap 40%. Tahun ketiga sama, masih dikalikan 40%. Kalian perhatikan untuk nilai buku awal tahun didapat dari nilai buku akhir tahun di tahun sebelumnya, pindah sebagai nilai buku awal tahun di tahun selanjutnya.
sampai dengan tahun keempat. Tetap tarifnya sebesar 40%. 40% di sini. Oke, kita lihat nilai buku akhir tahun pada tahun keempat sebesar 3.110. Dari soal kita ketahui bahwa nilai buku akhir tahun pada tahun kelima sebesar 2.000. Maka pada tahun kelima langkahnya bukan dikalikan nilai buku awal tahun itu bukan dikalikan dengan angka 40%, karena kalau jika kita kalikan 40%, nilai sisa hanya sebesar 1.866, padahal nilai sisa yang sudah kita tentukan tadi sebesar 2.000. Maka pada tahun kelima kita tidak bisa menggunakan perkalian yang 40% ini, tetapi caranya adalah nilai buku akhir tahun keempat menjadi nilai buku awal tahun kelima. Selanjutnya 3.110 ini dikurangi nilai sisa akhir sebesar 2.000. Maka untuk penyusutan tahun kelima sebesar 1.110. Sehingga akumulasi penyusutannya tetap tadi sebesar 22.000 dan didapatlah nilai buku akhir tahun sebesar 2.000. Itu metode saldo menurun. Metode saldo menurun biasanya digunakan untuk laporan pajak, karena walaupun kalau kita menggunakan metode saldo menurun pada awal tahun, maka akan menghasilkan beban penyusutan yang lebih tinggi dibandingkan metode garis lurus. Kalau garis lurus dari tahun pertama sampai tahun ke-5 itu besarnya sama, tapi kalau untuk metode metode saldo menurun, pasti pada tahun akhir akan menghasilkan beban penyusutan yang lebih kecil. Biasanya untuk metode saldo menurun untuk laporan pajak, dan metode garis lurus untuk laporan keuangan perusahaan. Ya. Oke, sampai di sini untuk metode penghitungan penyusutan, yaitu terdiri dari metode garis lurus, metode unit produksi, dan metode saldo menurun. Silakan kalian pelajari. Setelah itu jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.